Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan dari kamu yang tanya, aku tuh pengen lanjut S2 pendidikan bahasa Inggris tapi dari S1 yang bukan pendidikan bahasa Inggris, kira-kira bisa apa enggak? Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, di video kali ini aku akan jelasin persyaratan di setiap universitas. Kenapa? Karena antara satu universitas dengan universitas yang lain itu persyaratannya beda-beda. Nah, di video kali ini akan aku tunjukkan persyaratan dan background pendidikan dari 10 universitas yang menyediakan program S2 pendidikan bahasa Inggris. Kenapa? Karena setiap universitas punya kebijakan tersendiri dan persyaratannya nggak mungkin sama antara satu universitas dengan universitas yang lain. Meskipun banyak yang mirip-mirip tapi tidak sama persis. Cuma ada baiknya bagi kamu untuk tahu dan mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait persyaratan di universitas yang jadi tujuan program S2 kamu. Aku akan mulai yang pertama yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Di UPI ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk persyaratannya yaitu cuma bisa dari lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris dengan IPK minimal 3. Untuk tahap seleksinya yang pertama yaitu seleksi berkas, yang kedua yaitu ujian tulis. Ujian tulis ini TPA dan Bahasa Inggris serta ada seleksi wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan kuliah S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UPI, aku udah tulis link pendaftarannya di deskripsi, yaitu pendaftaran UPI. Dan yang kedua yaitu di UGM atau Universitas Gadjah Mada. Di UGM ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu cuma bisa berasal dari lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan bidang terkait dengan IPK minimal 3. Bagi kamu yang tertarik untuk mengambil program ini, udah aku tulis link pendaftarannya di kolom deskripsi, yaitu yang pendaftaran UGM. Yang ketiga yaitu di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Di UNJ ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Persyaratan background pendidikannya yaitu cuma bisa berasal dari kamu yang lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris dengan IPK minimal 2,75. Jadi untuk IPK-nya nggak setinggi program dari dua universitas yang aku sebutin sebelumnya ya. Untuk tahap seleksinya sama, yang pertama yaitu seleksi administrasi atau berkas, kemudian ada ujian tulis, dan yang terakhir yaitu ada seleksi wawancara. Kalau kamu tertarik untuk mengambil program di UNJ ini, kamu bisa cari link pendaftarannya di deskripsi yang udah aku tulis, pendaftaran UNJ. Yang keempat yaitu Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Nah, kalau di UNY ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu bisa bagi kamu yang lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Sastra Inggris, dan juga bidang yang terkait dengan IPK minimal 3. Untuk tahap seleksinya, yang pertama seleksi administrasi, yang kedua ujian tulis, dan untuk ujian tulis ini ada dua, yaitu ujian TPA sama ujian bahasa Inggris. Yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UNY ini, kamu bisa klik link pendaftarannya yang udah aku tulis di deskripsi, pendaftaran UNY. Yang kelima yaitu Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Kalau di UNESA ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Untuk persyaratan background pendidikannya itu bisa berasal dari kamu yang lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Sastra Inggris, dan program lain yang masih linear atau terkait dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya, yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada ujian tulis, dan yang terakhir yaitu wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan kuliah S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UNESA ini, kamu bisa klik link di deskripsi yang udah aku tulis, pendaftaran UNESA. Yang keenam yaitu Universitas 11 Maret atau UNS. Di UNS ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu bisa bagi kamu yang lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Sastra Inggris, dan bidang lain yang masih linear dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi berkas atau administrasi, kemudian ada seleksi tulis atau tes tulis, dan kemudian yang terakhir ada seleksi wawancara. Kalau kamu tertarik untuk mendaftar program Magister Pendidikan Bahasa Inggris di UNS ini, kamu bisa klik link pendaftarannya di deskripsi yang udah aku tulis, pendaftaran UNS. Yang ketujuh yaitu di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Nah, kalau di UNES ini nama programnya sama, yaitu Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk persyaratannya juga sama seperti di UNS tadi, yaitu lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, lulusan dari S1 Sastra Inggris, dan bidang lain yang masih linear dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya, yang pertama yaitu seleksi administrasi, kemudian ada ujian tulis, dan yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan Magister Pendidikan Sastra
Inggris di UNES ini, kamu bisa klik link pendaftarannya di deskripsi yang udah aku tulis, pendaftaran UNES. Yang ke-8 yaitu Universitas Negeri Makassar atau UNM. Di UNM ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Persyaratan background pendidikannya yaitu bisa bagi kamu yang lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris maupun Sastra Inggris dengan IPK minimal 2,75. Untuk tahap seleksinya juga sama, pertama seleksi berkas atau seleksi administrasi, kemudian tes tulis, dan yang terakhir yaitu wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang ada di UNM ini, kamu bisa klik link pendaftarannya di deskripsi yang udah aku tulis, pendaftaran UNM. Yang ke-9 yaitu UM atau Universitas Negeri Malang. Di UM ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Bahasa Inggris dengan persyaratan background pendidikan yaitu lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris maupun S1 Sastra Inggris dengan IPK minimal 2,75. Jadi nggak bisa bagi kamu yang bidang lain masih linear nih, tapi di luar dari dua bidang itu nggak bisa, karena kalau misalnya di UM ini cuma menerima dari dua background aja, pendidikan bahasa Inggris atau kalau nggak sastra Inggris. Untuk tahap seleksinya, yang pertama itu seleksi administrasi, kemudian ujian tulis, ada ujian TPA dan juga ujian bahasa Inggris. Dan setelah itu, jika dinyatakan lolos, maka kamu akan bisa melanjutkan ke tahap terakhir yaitu seleksi wawancara. Bagi kamu yang tertarik untuk melanjutkan program Magister Pendidikan Bahasa Inggris di UM, kamu bisa klik link pendaftaran yang udah aku tulis di deskripsi, yaitu pendaftaran UM. Dan yang ke-10 yaitu Universitas Hasanuddin atau UNHAS. Di UNHAS ini nama programnya juga sama, yaitu Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk persyaratan background pendidikannya itu cuma bisa bagi kamu yang lulusan S1 dari Pendidikan Bahasa Inggris dan juga S1 Sastra Inggris dengan IPK minimal 2,75. Dan untuk tahap seleksinya, pertama seleksi administrasi, kemudian ada ujian tulis, dan yang terakhir yaitu wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 atau Magister Pendidikan Bahasa Inggris di UNHAS, kamu bisa klik link pendaftaran yang udah aku tulis di deskripsi, yaitu pendaftaran UNHAS. Itu dia 10 universitas di Indonesia yang menyediakan program Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Kira-kira di situ juga kamu kan udah bisa lihat ya persyaratan untuk background pendidikannya apa aja. Mayoritas mensyaratkan yaitu menerima lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan juga S1 Sastra Inggris. Ada beberapa universitas yang membolehkan dari bidang lain yang terkait, tapi tidak menerima dari bidang yang tidak terkait sama sekali dengan bidang pendidikan bahasa Inggris. Semoga informasi ini membantu, tapi kalau misalnya kamu pengen mendaftar di universitas lain atau di program lain yang tidak aku sebutkan universitasnya di video ini, kamu bisa cari informasinya langsung ke website resminya untuk memperoleh informasi yang kredibel dan up to date. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.